Satu. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama Ricky Wibisana ya. Dan tentunya kali ini kita masih di sajian TTS ya. Tanya tenaga kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 pastinya ya. Oke, dan apa kabar untuk Sobat Citra semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Dan aku juga mengucapkan selamat tahun baru 2023 ya. Oke, dan sudah hadir bersama Ricky Wibisana dari Puskesmas 1 Wonosobo. Ini ada Mbak Umi Hanifah AMD KL. Ini bagian sanitasi ya, sanitarian. Iya, sanitarian. Sanitarian gitu ya. Gimana kabar Mbak Hanifah pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Sehat, gimana? Alhamdulillah sehat juga sehat karena ketemu sama Mbak Hanifah. Oh gitu ya. Makin sehat. Deg-degan nggak nih? Harus saya yang deg-degan Oh, ya. gitu ya. Oke. Mbak Hanifah ini di Puskesmas 1 Wonosobo di bagian sanitarian. Ini Sanitasi. biasanya ngapain aja sih di bagian ini? Kalau di bagian sanitasi itu kita lebih banyak ke lingkungan ya Mas ya. Lingkungan ya. Mungkin kemarin di bulan Desember sudah diisi juga sama Mbak Dwi Chandra. Nah kita Sudah ada perkenalan gitu lah sudah ya. ada perkenalan lah ya. Jadi kalau bahas sanitasi itu ya tentang lingkungannya. Tentang gitu. lingkungan, ya. Entah itu dalam gedung ataupun luar gedung. Oke, terutama yang ada di wilayah Puskesmas 1 Wonosobo ya, Iya. Mbak ya. Oke, ini untuk wilayah kerjanya hanya di Puskesmas 1 Wonosobo atau mungkin bahkan bisa sampai ke mana-mana nih? Kalau kita sih, kalau saya karena tupoksinya ada di Puskesmas Wonosobo 1, kita di wilayah Puskesmas Wonosobo 1 Seperti aja. itu ya. Mungkin untuk sobat kita yang di wilayah Puskesmas 1 Wonosobo ini sering ketemu Mbak Hanifah ya. Iya. Ini biasanya ngapain aja nih Mbak Hanifah? Main-main aja sih ke lapangan. Ke lapangan gitu ya. Iya, Ke ketemu sama sungai. orang-orang gitu. Iya. Di perkumpulan. Sosialisasi gitu ya. Iya, sosialisasi betul banget. Oke, ya Sobat Citra, topik hari ini tentang tangga perubahan sanitasi atau sanitation leader ya. Yes. Dan tentunya kita juga menyapa dulu nih Mbak Hanif yang untuk Sobat Citra ya, yang ada di Wonosobo atau yang ada di luar Wonosobo, terutama nih yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com. Ini Citra FM bisa didengerin di streaming loh Mbak Hanif ya. Iya. Udah sering dengerin ya? Sering ya? Semoga sering. Iya. Oke, dan juga ini untuk Sobat Citra yang bergabung via YouTube-nya Citra FM atau mungkin juga lewat Instagram Citra FM Wonosobo, dan juga lewat Instagram Puskesmas Wonosobo 1 ya. Oke, dan langsung aja kita ke topik hari ini. Oke, Mbak siap. Hanif ya. Ini tentang STBM ya. Oke. Mungkin kemarin Sobat Citra udah tahu nih STBM itu apa, tapi monggo bisa dijelaskan lagi Mbak. Mungkin ada yang lupa. Ricky juga kayaknya agak lupa nih. Agak lupa ya. Oke. Kita di sini belajar bareng ya Mas ya tentang STBM. Iya. Ini kenapa sih kita tuh membahasnya tentang tangga perubahan sanitasi. Tapi di sini kita akan membahas dulu sebelumnya tentang STBM. Kemarin mungkin bulan Desember sudah dijelaskan tentang STBM. Iya. Itu sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, STBM itu punya 5 pilar, yaitu yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan, kemudian ada cuci tangan pakai sabun, ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kemudian ada pengamanan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga. Kan ada 5 ya Mas ya. Mungkin 5 ya. sebelumnya kita kalau tahu itu hanya ada karena ada 5 pilar. 5 Tapi untuk hari ini karena kita mau bahasnya hanya sanitasi, kita fokus ke pilar 1 dulu aja. Iya, apa nih? Apa tadi? Kalau di pilar 1 adalah stop buang air besar sembarangan. Iya. Nah, dari sini nih kalau ngomongin tentang BAPS, kita nanti akan keinget tuh Wonosobo menjadi juara 1. Juara 1 untuk Juara apa nih? 1 untuk sanitasi terburuk se-Jawa Tengah Iya, ini. karena masih sering buang air sembarangan gitu ya Mbak Hanif di ya. situ. Jadi dikatakan Wonosobo jadi daerah termiskin. Kenapa? Ya karena sanitasinya masih juara 1. Masih ini ya, masih buruk gitu ya. Iya. Dan Mbak Hanif Iya. sering apa namanya di lapangan sering melihat Iya. atau mengetahui hal seperti itu ya. Yang ngintip lah ya Mas gitu ya. Bintitan ya Mbak ya nanti ya. Bintitan. Iya. Jadi tapi sebenarnya apa namanya, ini juga untuk kesehatan juga sangat luar biasa sekali gitu ya Mbak ya. Jadi penting juga ini sebenarnya ya sanitasinya. Cuman masyarakatnya mungkin karena kebiasaan atau bagaimana nih menurut Mbak Hanifah nih? Kalau menurut saya itu perilaku ya Mas. Jadi perilaku. Yang turun-temurun mungkin ya. Turun-temurun budaya. Bahkan tidak hanya di daerah pedesaan, Iya. tapi nyatanya di tengah kota masyarakat masih punya budaya untuk buang air besar sembarangan. Mungkin karena banyak sungai kali ya di Wonosobo. Bisa jadi karena Airnya melimpah gitu kan. air yang melimpah, geografi yang sangat mendukung untuk buang air besar sembarangan.
gitu. Banyak ini ya apa namanya ini ya tempat untuk itu ya. Bahkan kan Untuk apa bersemedi. namanya batu ke batu kan bisa gitu ya. Kanan Semedi gitu kiri ya, Mas? bukan itu sih. Kiri batu kanan batu ya udah tinggal Heeh, nongkrong aja tinggal gitu nongkrong kan. aja itu bisa. Masih ada nggak ya kira-kira? Pengalaman pribadi sih ya. Oh, pribadi ya? Iya soalnya di Wonosobo juga banyak air banyak maksudnya banyak sungai gitu ya Mbak Hanif ya. Iya. Nah menurut Mbak Hanif untuk sungainya sendiri atau airnya kualitas airnya tuh bagaimana untuk Wonosobo? Kalau sungai sih sebetulnya malah cenderungnya kalau terutama wilayah kota itu Mm-mm. udah nggak begitu ya. Mm-mm. Cuma kalau langsung nongkrong di sungainya enggak. Mm-mm. Cuma itu ada yang terselubung. Wah Ya, jadi dari dalam terselubung rumah ya. tapi kembali ke buang air besar Banyak sembarangan. sih itu ya. Iya, Dan sepertinya lebih gitu. lebih herannya lagi tuh ya Mbak ya, banyak juga yang apa namanya kolam-kolam ikan, Iya, ya kan terus iya, terus malah dibuang gitu ya. dibuang. Nah ini bisa dijelaskan nggak Mbak Hanif nih kalau misalnya sampai apa namanya ikannya itu makan kotoran manusia itu Heeh. bisa menyebabkan apa penyakit Apa gak itu? sih? Kalau dari ininya sih dasarnya memang katanya sih ada. Katanya sih ada. Jadi beberapa ilmu mengatakan ketika si ikan ini mengkonsumsi tinja, Mm-mm. maaf ya ini langsung ngomongnya tinja Iya nggak apa-apa iya ya Mas iya ya. iya. Kalau langsung makannya tinja, otomatis gizi di ikan itu juga akan sangat berkurang banyak sekali. Mm-mm. Seperti itu. Nah, Iya. kalau seandainya ikannya udah nggak sehat, kira-kira kalau kita makan ya gimana gitu Iya, ya. kalau makanan yang beracun aja kalau misalnya dimakan kita ikut keracunan gitu ya, apalagi itu Iya. ya ikan ya. Ya Mbak Anif untuk Wonosobo sendiri ini biasanya Mbak Anif tuh bagaimana sih penyuluhannya gitu untuk masyarakat yang memang kesadarannya masih sangat-sangat kurang. Kalau kita tuh melalui pendekatan ya, kalau di STBM itu namanya adalah pemicuan. Jadi kita datang ke suatu wilayah, perkumpulan orang atau perkumpulan ataupun ya Kayak Ibu kayak PKK gitu ya. kayak PKK dan sebagainya. Mm-mm. Kemudian kita bisalah masuk pemicuan kita. Kalau pemicuan itu kita pendekatan dari hati ke hati. Mm-mm. Kira-kira bisa nggak sih kamu itu mau untuk stop buang air besar sembarangan? Mm-mm. Tapi sebelum kita mau bilang mau nggak sih stop buang air besar sembarangan, kita harus tahu dulu jamban kita tuh udah sehat belum Oh gitu ya. gitu. Mm-mm. Ya dari sini kita merujuk nih, udah tahu belum jambanmu sehat atau belum? Oke, dari sini kita akan masuk ke tangga perubahan sanitasi ya Mas ya. Iya, iya. Jadi tangga sanitasi itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah akses sanitasi yang aman, kemudian yang kedua adalah akses sanitasi layak sendiri. Nah, layak sendiri itu nanti akan dibagi. Jadi antara di perkotaan dan pedesaan itu akan berbeda. Kemudian akan ada lagi tingkatan ketiganya adalah akses sanitasi layak bersama. Oh, seperti itu Jadi ya. ternyata macam-macam nih Macam-macam akses gitu ya, sanitasinya. Kemudian yang keempat adalah akses sanitasi belum layak. Nah, kemudian yang kelima ini yang terakhir adalah buang air besar. Buang air besar pun ada 2, yakni terbuka dan tertutup. Nah, kalau yang tadi di obrolan kita ya, kalau ke sungai itu jadinya apa? Nanti akan Terbuka kita dong ya. ulas gitu. Kira-kira kalau Masnya ini aksesnya gimana nih di rumah? Ya privat Iya, dong ya. private. Iya, Gak suka buka-buka. Oh gitu ya. Ya nanti Iya. semoga dari paparan kita kali ini kita nanti akan tahu bagaimana sih kondisi kita di lapangan, Oh, bagaimana sih gitu. kondisi kita sesungguhnya gitu ya Mas ya. Iya, oke. Jadi akan banyak yang akan kita bahas ya, Iya. Mbak Anif ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Sobat Cita, kita jeda iklan dulu Mbak Anif. Oke, Untuk siap. Sobat Cita tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Kita masih bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Yes.